Kembali lagi di Dirty salah. Udah bukan. Gimana sih? Podcast. Kembali lagi di Gimana sih Podcast. Ya, ini adalah Reborn atau Iya, kita ganti nama sih lebih tepatnya ya, karena kita pengen industri ya guys ya. Nggak susah nanti dapat ya, biar kita tuh ramah brand. ramah brand gitu. Jadi sebelum keburu besar, Iya, kita berbenah dulu. makanya kita Dan sekarang- susah juga diomonginnya sih. Dari gitu. Dan kalau lu cari The TikTok keluarnya yang gitu-gitu. Iya, keluarnya nggak asik, ya kan? Ente gimana sih milihnya? Salahkan dia nih, milih namanya dulu nih. Maaf. Ya kita sekarang namanya gimana sih? Jadi kayak Ya, apapun kita bahas, kita bedah. ya coba kita bantu jelasin lah Ya. gitu ya. Tapi memang walaupun tadi Amar bilang apapun, kita nggak bahas jaksa lawan Polri, kita nggak bahas. Walaupun bajunya sudah sesuai ya kan. Matcha dan Iya, matcha dan coklat. Kenapa nggak bahas? Karena seperti yang lo juga pada tahu kan, kita tuh konsisten sebenarnya bahas komunikasi publik ya. betul, Ada komunikasi banyak yang bisa publik, fenomena politik politik ya, gitu ya. yang terkait sama kehidupan kita juga. Iya, dan menurut gua jaksa versus Polri ini aroma hukumnya tuh terlalu kencang dan gua nggak ngerasa punya kapasitas di situ sih. Gue jadi nggak punya argumen yang mau gue sampein nih loh, Pak. Jadi nggak nemu kayak kira. Iya, ya gue seneng nontonnya aja gitu. Orang lagi pada ribut gitu ya, kita tonton aja gitu. Seperti kita habis menonton sebuah keributan. Wah, ini yang keributan epic yang sekali. sangat gas. Ya, ini itu audisi ya guys ya. Audisi. Iya, itu memang mantap sih audisi. Si Odi ini. Si Odi ini emang Odi aja lah. Odi. Ini yang tahu yang komika doang. Iya betul. Jadi gua harus jujur, film perang di masa-masa gua tumbuh dan berkembang itu sangat mempengaruhi gua ya. Itu Troy. Oh, oke. Itu tahun 2004 ya kalau nggak salah. Gue lupa jujur aja, karena memang gua mulai nonton Troy itu pun kayaknya sih pas kuliah kayaknya. Oh, jadi bukan di tahun dia rilis. Bukan, karena zaman kuliah itu, aduh mohon maaf nih teman-teman sinefil gitu kan. Tapi kan memang ketika kita keluar dari kampus itu kan gerbang isinya VCD. DVD. Iya kayak aku mau Troy gitu. Jadi terus pas nonton kok wah absolut cinema gitu kan. Kalau gue nontonnya dulu Sina Warrior Princess. Itu apa? Oh, lu nggak tahu ya? Itu Ada Pak. Sina Warrior. Sina Warrior Princess. Jadi dia cewek nih tapi strong gitu loh, pakai Oh Sina, XENA, tahu gua tahu. Sina Warrior Princess. Sida, iya. Dulu bahkan ada di SCTV kalau nggak salah. Ada di TV. Iya. Makanya gue inget. Kan dia itu selalu di ditandeminnya tuh sama Hercules. Ya, Hercules Sina kayak si Diego sama Dora. Ya gitu. Ditandem-tandemin. Mereka tuh di era yang sama nggak ya? Nggak tahu gua. Tapi memang intinya kuat. mirip-mirip Senjatanya pisau bulat itu kan. Cakram. Iya, cakram, betul. Kayak mirip bumerang tapi dia full pisau. Yes, betul. Nah itu ya, jadi Odysseus, kita mau ngobrolin tentang Odysseus sih ya hari Banyak ini. banget yang pengen dibahas sebenarnya karena banget. kayak anjir ini film hampir 3 jam. Tapi gue sama sekali nggak ngantuk dan Iya. nggak terdistract Pak. Bener-bener, wah ini Betul. bagus banget kemasnya. Tapi sebelum kita bahas bagus-bagusnya, kita bahas jelek-jeleknya dulu dah. Silakan. Ya kan? Menurut lo deh, menurut lo gimana? Satu hal ya, yang menurut gue ini menjadi kekurangan sebenarnya Ya. dari film Odysseus karya Christopher Nolan adalah ketika lu nggak ngerti atau nggak tahu basic cerita Odysseus asli, itu bakal susah ngikutin ya menurut gue ya. Iya. Karena ini tuh kayak semacam ini ya. Nolan tuh kayak semacam ini cerita udah 3.000 tahun, masa lu nggak tahu deh. Iya. Terus dia mikir langsung aduh, gitu. sama persis, gue juga mikir gitu. Gue mikir Nolan itu kena bias kreator di Amerika level gitu. Iya. Karena Yang dia itu udah kayak mungkin ya di negara maju Odysseus itu jadi kayak dongeng sehari-hari. iya, dan kayak orang tuh udah pasti tahu gitu. Kayak lo pelajaran bahasa Indonesia nih atau kalau di sana mungkin pelajaran sastra misalnya. Iya, udah Lo pasti harus belajar. wajib tuh baca naskahnya Odysseus karya Homer. Si Homer, betul. Itu adaptasi teater udah ada, filmnya ada, seriesnya ada. Memang skena seni di negara dia dan Nolan pun juga ada seorang director kawakan gitu ya. Jadi menurut gua akan sangat mungkin dia bias itu sehingga gua ngerasa di 30 menit pertama ya, bagi orang-orang yang nggak nonton Troy, bagi orang-orang yang nggak ngulik dulu Odysseus itu apaan, itu pasti kayak ini apaan sih gitu. Iya, karena Kenapa dia gini, berangkat kenapa dengan gitu. dengan langsung ke
sebuah setting yang dimana itu tuh udah dijelaskan dari cerita Kita awal. semua dianggap udah ngerti. Iya. Itu sih salah satu kekurangan Terbesar yang gue rasa yang buat orang yang awam atau gak sama sekali. Kayak kan ada orang yang senang experience, gue nonton tanpa lihat trailer, tanpa tahu apapun tentang film ini. Nah film ini tuh gak cocok untuk orang yang kayak gitu. Betul. Susah nikmatinnya. Susah. Karena pasti akan ngeraba banget. Ya ini makhluk apaan. Bahkan kalau udah tahu ya, lu bakal kayak, wah iterasinya Nolan gitu. Ketika lu udah tahu cerita gambaran besar aja deh, nggak harus lu baca bukunya misalnya, nggak harus lu tonton film-film yang relate, kayak lu tonton rangkuman Odysseus gitu. Iya benar, di YouTube ada banyak gitu ya. Karena lu kayak anjir, lu akan bisa menghargai gimana Nolan mengalihwahanakan versinya dari, Nolan. Membuat itu kelebihan, tapi kita balik ke kekurangan lagi. Kalau dari lu apa yang selain itu? Dari gua sebenarnya kekurangannya cuma itu, tapi memang ada apa ya yang juga menjadi penting itu adalah orang-orang itu terlanjur gara-gara yang main itu ada transman gitu ya. Yang orang kulit putih tapi yang pemerannya hitam gitu. Nah, ini kan agenda-agenda woke lah ya gitu. Nah, orang itu udah terlanjur mengira itu woke. Oh, jadi makanya dianggapnya ini adaptasi yang kayaknya nih kok Nolan jadi woke nggak gitu kan. Itu menurut gua terlalu cepat menyimpulkan gitu ya. Karena yang berperan menjadi ya ternyata Sinon ya. Tadinya gua mikirnya tadinya Achilles gitu karena orang-orang pada ngomongin Achilles. Karena Achilles itu kan ban. Betul. Kalau Sinon tuh Pokemon. Iya. Sinon. Banyak ya. Tadi ada Hero Mobile Legends juga Argus ya kan. Oh iya ada. Bener gitu. Jadi gua melihat kayak orang tuh terlalu cepat ngomongin ini nih woke gitu ya. Tanpa ngecek dulu kalau yang jadi transgender itu dulu pernah main juga di filmnya Nolan, Inception, dan mungkin Nolan kan memang udah trust sama dia tuh. Kan dia emang kayak gitu. Kalau ada yang dia suka aktornya, dia akan pakai terus gitu. Dia akan repeat order gitu. Dan lo kalau udah tahu tentang ini gitu, pasti lo nggak kaget juga kayak ada pengulangan ininya lah ya. Itu dianggap woke sama orang. Itu dianggap woke. Bahkan gue punya temen yang lo juga kenal sama orangnya, malas nontonnya gara-gara Achilles di pikiran gue itu adalah si Brad Pitt. Betul gitu ya. Karena di film Troy gitu. Yang meranin Brad Pitt. Dan ternyata juga bukan Achilles gitu. Pas gue cek tadi nonton ternyata Sinon gitu, bukan. Nama karakternya. Salah juga. Nah, terus yang Nolan apa? Tetap pengen dia jadi cewek, Sinon. Wah. Ada Sinon. Waduh. Sinon, si Aman. Betul. Lalu nyapuin ya. Jadi yang kedua itu tentang Lupita Nyong'o. Iya, yang menjadi Helen. Helen itu kan ceritanya dilebutin oleh banyak kerajaan karena dia saking cantiknya. Iya, padahal kalau kita bicara dengan konteks definisinya kita tetap ikut ke cantik ya, bukan ikut Helen tuh orang kulit putih, bukan ke sana, tapi ini cantik nih. Itu tiap waktu dan tiap tempat. Betul. Definisi cantik itu berubah. Kita tuh gitu loh. Kalau bahasanya marketing bias geografis. Kalau sekarang apa bias referensi apa ya, modern aja sebenarnya. Ya mungkin boleh nggak sih diceritain beatnya Ari? Boleh kan maksudnya. Gue buat konteks ya. Iya buat konteks. Ini di spesial yang baru ada cerita. Dia bilang Bahlil itu dibilang jelek. Di luar memang dia punya kapabilitas sebagai menteri atau apa itu urusan dia lah. Tapi ada narasi yang memainkan itu. Ke fisik yang menurut Ari cenderungnya ujungnya ke rasis. Iya. Karena buat banyak orang timur dan dia ngecek ke berbagai penonton waktu gue nonton audiensnya itu ditanyain gitu. Yang dari timur menurutnya jelek nggak gitu? Menurut orang-orang ada yang bilang basic, ada yang bilang manis, ada yang bilang biasa aja. Tapi yang bilang jelek dari orang timur cenderung biasa, dikit, hampir nggak ada malah ya. Karena ya dibuat standar di daerahnya Bahlil di timur secara umum, ya dia biasa aja. Biasa aja. Bahkan ada yang ngomongin manis, betulan manis, bukan gara-gara lagunya gitu. Bukan karena lagu. Bukan karena lagu, emang dia manis gitu. Nah, yang kayak gitu tuh bias geografis. Bahkan kalau lo mau baca literatur lebih dalam lagi, bahkan sampai ada bukunya, kakak gue punya. Sebenarnya bagaimana sih mukanya Cleopatra? Itu menarik. Karena kan gambaran Cleopatra sekarang itu adalah imajinasi dari whitewashing tadi gitu, Pak. Whitewashing. Definisi ganteng itu bisa berubah tergantung geografi dan tergantung juga kapan. Betul. Gitu tergantung ini eranya kayak gimana saat itu konteks. Saat itunya kayak gimana. Makanya menurut gua aneh sih orang mempertanyakan kenapa
Kenapa Lupita itu karena basic orang juga kan pasti nganggapnya Helen itu dari film yang lain, bukan dari sejarah. Akhirnya lo kepancing rasis aja sih menurut gue gitu. Akhirnya lo dipaksa rasis. Nah jadi itu yang gue sayangkan bukan gara-gara filmnya, tapi lebih kepada situasinya aja. Gue nggak nyalain orang-orang juga karena itu ya human being lah gitu. Nah sekarang hal-hal yang lo suka. Banyak sekali lo. Gue bingung sampai bahas apa ya. Mungkin dari angle politik dulu deh, karena kita kan mainnya politik ya. Kalau dari politik ya, gue rasa Homer dulu deh sebagai penulis. Wah, bukan Homer itu, Mbak. Homer sebagai penulisnya The Odyssey atau Odysseus itu tuh melampaui zaman sih menurutku. Kayak dia bisa bikin cerita epos ya atau cerita tentang kerajaan yang intriknya sangat gila, sangat keren. Bahkan bisa kita nikmatin sampai sekarang yang cocok sama referensi sekarang gitu. Maksudnya dia nggak tergerus zaman gitu loh. Kan ada beberapa karya yang ketika udah melewati zaman nggak relevan lagi. Nggak relevan, dianggapnya mungkin malah nggak etis misalnya atau apa. Dan itu masih menarik. Jadi kayak gue ngerasa gini, si Homer itu kayak ngeritik sistem kerajaan atau sistem politik pada saat itu lewat cerita Odysseus. Iya, betul. Yang juga seorang raja yang dimana lewat dia akhirnya nunjukin bahwa pemimpin tuh punya kerapuhannya sendiri gitu. Dan itu digambarin banget di film ini. Kayak ketika dia memimpin perang, ketika dia mau pulang, ketika dia gimana berhadapan dengan musuh, kayak gitu tuh anjir konfliknya gila banget sih. Ya, karena gue juga merasa ya, karena ini ada kaitannya. Sebenarnya ada kaitannya sama bagaimana cara gue berpikir ketika gue ngebangun We At War. Yaitu gue tuh yakin dan percaya bahwa hal yang akhirnya tuh mengontrol peradaban yang bagus itu selalu dijagain gitu sama 2 layer gitu. Yang pertama itu adalah kultur. Jadi bagaimana budaya yang berkembang itu kemudian yang gue maksud dengan budaya itu ini ya dipecah lagi menjadi karya-karya budaya gitu kayak seni produk budayanya kayak misalnya tadi ya ada karyanya Homer, terus kan ada juga Oedipus Sang Raja. Oedipus Sang Raja. Oedipus Sang Raja kan juga bagus kan, makanya akhirnya orang jadi tahu Oedipus kompleks itu kan. Bagaimana cara karyanya itu mengingatkan masyarakatnya untuk kembali ke moral etik yang akhirnya bisa membuat peradaban itu berusia panjang. Betul. Nah, biasanya dia punya 2 layer itu, antara dia punya cultural product yang solid banget atau dia punya belief ya. Sistem belief yang keyakinan. Nah, dalam konteks karyanya Homer, ini hal yang paling gue suka sebenarnya. Dan sering banget disebut, Pak. Oh gitu. Di film itu kan sering banget disebut. Oh iya, betul. Semua tindakan yang melanggar norma dari ketuhanannya mereka. Kan Zeus kan? Kan dia percayanya sama Zeus, Poseidon gitu ya. Jadi mereka megang banget tuh. Itu dipegang. Semua kehancuran itu berawal dari mereka yang melanggar. Ada norma yang dilanggar. Iya. Ketika lo melanggar, maka lo akan mendapatkan ini. Dan itu tuh ditekankan berkali-kali kayak bagaimana seorang Odysseus itu sebenarnya menganggap bahwa dirinya tuh punya kontrol gitu ya atas orang lain, atas dirinya. Karena dia pemimpin raja. Iya, dan itu tuh human nature gitu. Makanya menurut gue beautiful banget bagaimana perjalanan seorang yang merasa punya kontrol sampai akhirnya dia melepaskan bahwa ini tuh kayak perjalanan spiritualnya. Iya, justru ini sangat spiritual menurut gue. Jadi gimana dia yang awalnya itu orang yang bangga lah, pride banget lah dia dengan dirinya. Ini saya punya keinginan kayak gue punya tanggung jawab gitu. Berhasil mencapai tujuan dan dia adalah tokoh sentral lah. Tapi setelah itu dia disadarkan bahwa apa yang dilakukan itu ternyata dia udah tahu dari awal bahwa dia ngelanggar norma atau etik atau yang larangan dari Zeus. Ini akan menjadi big spoiler, tapi kan ini udah 3.000 tahun di spoiler gitu. Jadi sebenarnya ini ya udahlah. Yang kita ceritain itu bukan plot film sebenarnya, tapi memang ceritanya kayak gitu. Jadi yang satu yang gue akhirnya dapatkan adalah karena waktu itu gue cuma tahu Troy. Dan gue belum baca Homer. Dia nggak fokus di ceritanya Odysseus. Betul. Tapi dia ada Odysseus di situ. Ada Odysseusnya, tapi nggak fokus di situ. Nah, jadi yang gue baru tahu adalah semua orang yang pulang dari Troy dengan bangga itu ternyata mati mengenaskan. Semuanya tuh kena hukuman Tuhan. Kenapa? Karena ternyata Odysseus tuh akhirnya sadar, the one and only yang sadar dan makanya dia sendiri yang hidup. Semuanya mati karena yang satu doang yang tobat. Ini itu tuh gila, Pak. Sebenarnya sangat spiritual. sangat konservatif. Gue tuh sudah melihat bagaimana Nolan itu memberikan pemaknaan konservatif itu sejak Interstellar. Sih. Makanya tadi gue ngelihat ini tuh kayak panggung yang lebih grande untuk
ngomongin tentang hubungan Gini ya. sebenarnya hubungan Iya. yang spiritual gitu loh. Setiap peradaban itu mulai hancur, mulai orang Declining. itu declining, udah mulai semena-mena, Iya, hukum nggak adil. Udah nggak memperlakukan manusia Iya, sebagaimana ya mestinya. kalau gitu. lo ngeliat Epstein file yang leak Iya. aja kan makan bayi lah gitu segala macam. Kalau udah kayak gitu, karya itu akan mulai moral. Iya. Dia akan Buat mencoba ngikuti balance. Iya, makanya pasti dua itu, Pak. Agama itu makin menguat, karya tuh makin moral Iya. gitu. Lo lihat karya-karyanya Dave Chappelle ya, yang makin kesini itu makin moral gitu. Karena seorang budayawan ya itu Seniman, seniman orang yang budayawan memahami keadaan zamannya. Iya, Dia itu- akan keluar produk budaya Iya. yang sesuai dengan kebutuhan benar si untuk budaya itu. untuk bukan hanya ini ya sesuai, tapi merespon supaya kembali gitu. Iya. Ya kayak dia tuh benar-benar balikin ke tracknya gitu. kembali ke tracknya. Itu yang gue lihat di karya Nolan kali ini sih. Itu gue wah gitu, keren banget. Itu kenceng banget sebenarnya ngomongin politiknya. Iya, dia tuh bahkan ini ya yang tadi yang gue bilang ternyata Odysseus itu ketika dia berhasil bikin strategi yang hebat, Iya. begitu pintunya dibuka, dia satu-satunya orang yang aware bahwa ternyata keganasan orang-orang yang kan itu kan 10 ternyata tahun, 10 tahun di luar Mereka- pagar tuh, Pak. Berusaha menembus tembok Troy itu 10 Nggak tahun. bisa 10 tahun itu. Tapi ketika 10 tahun kemarahan itu yang tertahan bisa terlampiaskan dalam semalam. Wah, Damage-nya kotanya gila-gilaan. babar dihancurin, perempuan diperkosa, macem-macem lah itu terjadi. Udah nggak ada ampun. Udah nggak ada Perempuan, ampun. anak-anak semuanya dihabisin. Nah, bahkan sampai yang lebih gilanya lagi, itu patung Dewi Athena itu dipenggal. Iya. Kayak Dewi yang lo sembah nih kita penggal. Bahkan ada dialog ya kan, Iya. hancurkan berhalanya. Iya. Ada. Saya baca di mana gitu. Edan sih. Dan yang dia begitu kepala Dewi Athena itu dipenggal, dia Itu langsung puitis ini. Iya itu puitis banget sih, puitis banget. Dia langsung ngelihat, wah kita udah salah nih. Kenapa? Karena cara dia masuk, Pak. Ini yang gue paling suka ya. Iya. Konsep kedua yang gue paling suka adalah ternyata Odysseus itu bikin cultural weapon. Iya, dia enggak Dia bukan bikin kalau senjata. Oppenheimer kan dia Iya. bikin senjata pemusnah massalnya itu nuklir ya. Nah ini tuh bikin senjata pemusnah massalnya kultural. Jadi dia bikin sesembahan yang pasti dianggap Terima. suci, Iya, yang pasti nggak bakal diapa-apain, Pak. Tapi diisi sama senjata di dalamnya. Jadi kayak diisi orang gitu. itu tuh secara moral bahkan di zaman sekarang bukan zaman-zaman itu. Oh itu Itu sangat-sangat menghina Tuhan gitu. Iya, iya, iya. Nah, Kayak lu bilang nih ke musuh lu, oke kita nyerah ini ya kita nyerah nih, hadiah ini kita kasih hadiah nih, perdamaian. isinya. Ternyata isinya itu Prajurit. prajurit-prajurit siap tempur yang beringas gitu. Iya. Walaupun dia coba balance ya dengan keadaan di dalam yang super gila itu Iya, perjuangannya. karena benar. Iya, benar itu benar semua. Makanya gue ngerasa, wah ini gila sih, gila banget. Dan ternyata yang sadar cuma Odysseus sendirian. Makanya dibilang sama Cersei kan, Iya. semua ini kayak binatang, tapi lo beda. Iya. Nah itu ternyata karena dia udah tobat gitu. Jadi dia itu itu gila sih. kan gini, dia awalnya protes kan, kenapa anak buahnya diubah jadi binatang. Gitu. Cersei cuma bilang, gue cuma nunjukin aslinya mereka. Iya, gue nggak. Karena apa yang mereka lakukan Dan lo ketika tuh nggak usah pura-pura nggak tahu. Iya. Ya, itu keren Kayak banget. makanya si Odysseus tuh waktu disadari itu kayak dia nggak bisa ngelak juga bahwa Iya, memang udah iya kelakuan gitu. pemenang ini nih kacau juga. Kacau semuanya kacau. Makanya kan kata dia setelah malam itu berhari-hari kan mereka istilahnya festif lah ya. Pesta. Itu tuh kayak benar-benar dia tuh langsung sadar bahwa ini udah Udah nggak bener nih, udah melenceng jauh. Makanya tujuan awalnya kan sebenarnya nyelamatin Helen sebenarnya. Iya. Kalau melampiaskannya segitunya Iya, harusnya kalau udah Helen udah didapatkan, udah. Toh ternyata pas balik dari perang Iya, ternyata Agamemnonnya mati, Iya. ininya, iya, pokoknya udah hancur semua. hancur semua, Pak. Dan bener-bener dia tinggal sendirian hanya karena dia satu-satunya orang dari seluruh pasukan Iya. Sparta yang akhirnya bertobat gitu. Jadi ini Iya. gila sih. Dan cara bertobatnya keren sih. Iya, cara bertobatnya karena lo nonton sendiri aja. Nah, kayak yang lo suka apa? Gua itu sih, gua dua hal tadi itu keren banget. Ini sih kayak apa ya? Gue suka alurnya sih. Kayak dia tuh memang nggak linear. Banyak film lah nggak linear, nggak Iya. kronologis gitu. Betul. Tapi dia mencahnya tuh enak gitu. Jadi kayak di saat dimana dia balik ke cerita waktu lagi nyerbu misalnya, di saat dimana dia balik ke masa dimana dia itu lagi perjalanan buat pulang, Iya. di saat dimana dia balik ke masa sekarang ketika kondisinya itu Iya, dia udah lupa kayak- dengan semuanya, terus kayak dia mencoba nginget. Nah itu tuh kayak anjir.
Jadi dia bisa bikin. Setiap fasenya itu ini ya, oke banget ya. Gue bikin ini, gue skeptis awalnya. Waktu gue tahu Odysseus itu difilmin, waktu gue nonton akumannya, gila nih kalau dibikin film, bisa ya? Emang sepanjang ini loh. Iya, benar. Perjalanannya tuh se-epic ini. Apa asik nontonnya gitu. Gue langsung bayangin nih, kayak One Piece, lu nonton aja satu movie doang gitu. Iya, benar lagi. Ada benar lagi. Kayak banyak pulau. Karena ada arc-arcnya, tiap pulaunya itu ada arc-nya. Lawan musuh ini, kabur gitu. Bisa dibikin film yang dia bikin arc yang ini untuk jadi setup yang ini, nanti yang ini jadi keren Pak, dijahitnya itu keren banget. Itu menurut gua anjir, master class itu. Master banget. Emang levelnya beda sih. Iya. Makanya itu kayak waktu abis nonton tuh kayak gila, nggak ada titik di mana gue jenuh, nggak ada titik di mana gue ngantuk. Nggak ada titik di mana gue kayak sempat buat meleng gitu, kayak bener-bener gue harus fokus, bener-bener kayak cakep banget, epic banget. Itu sih. Jadi ini ya, gue tuh ngelihat karena kita ini juga punya diversifikasi skill yang beda loh. Kayak gue ini kan lebih kayak content strategist gitu kan. Lo tuh kan lebih kayak content kreatif director lah gitu. Nah, jadi lo tuh hal yang menarik yang lo lihat itu kayak, bagaimana eksekusi kreatifnya gitu kan. Gimana itu dikemas sampai benar-benar sebagai keren penonton, banget sih emang. Kayak langsung rasa anjir, kita benar-benar kayak nggak dikasih jeda buat bisa mencari celah gitu. Ngomong-ngomong kreatif ya, gue tadi udah bilang juga sih Amar pas gue pulang ya sama dia berdua, gue ngerasa udah lama nggak dapet elemen of surprise yang sifatnya tuh teknik ya, bukan elemen of surprise dalam cerita. Oke. Tapi kayak misalnya pas gue ngeliat Cyclops sama monster yang di gunung, kaget gue. Kagetnya kayak, kaget gue. Kaget yang sempet takut gitu. Kayak keluar Pak emosinya. Gitu. Kan emosi manusia itu kan ada 5 ya guys ya. Yang lo nonton di Inside Out itu kan ada salah satunya the fear kan. Gue tuh udah lama nonton film nggak takut gue. Mau film horor pun tuh gue, gue taunya gue lagi ditakut-takutin gitu. Tapi lo nggak siap dengan ini? Gue nggak siap dengan, gitu kok segitunya, eksekusinya bagus banget. Jadi gue benar-benar sangat mengapresiasi sound design sih. Soalnya bagus banget. Kayak gue nggak expect ya. Bagus banget soalnya. Suatu adegan itu benar-benar bisa dimaksimalin secara audio. Iya. Kayak yang paling gampang deh, yang paling sederhana deh, musik. Iya. Musik kan memang scoring, oke lah, nyesuaiin. Tapi tuh ada bagian di mana si musik itu masuk dalam adegan. Betul. Waktu dia narik panah. Itu langsung anjir, dia langsung bisa gini. Ngemasin musik sama tarikan panah tuh kayak, wih, gila. Kelas. Terus ini, waktu adegan yang memang benar-benar chaos, kayak waktu si Cyclops ngamuk. Iya. Itu ampun Pak. Ini. Kayak wahana asli dah. Asli kayak. Terus yang waktu badai. Itu gila sih. Benar-benar dia dibikin kita tuh kayak benar-benar ada di dalam kapal itu, nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Cuma kita bisa kayak pasang dibikin doang. ngerasain. Iya. Bikin ngerasain. Ini Pak, satu lagi Pak, yang gara-gara ngomongin practical effect nih ya. Gue tuh ngerasa, gue pengen banget, gue berharap banget Joko Anwar itu belajar dari sini. Karena ada 3 hal, yang ini tuh teknik yang sama Joko Anwar tuh dilatih bertahun-tahun, tapi dieksekusi dengan sangat baik di Odysseus. Gitu ya, 3 hal ini yang gue lihat ya. Yang pertama itu adalah sound design. Sound design ya. Sound design itu, lo kalau mau lihat film Indonesia yang sound design epic ya lo nonton filmnya Jokan gitu. Itu udah yang top lah di Indonesia. Iya, tapi untuk naik level, referensinya Odysseus ini menurut gue untuk Bang Jokan bakal keren banget. Nah yang kedua ini Pak, dia pernah bilang bahwa bentuk iterasi siksa kuburnya Jokan, itu adalah siksaan psikologis kan? Iya. Nah, itu tuh tergambar dengan sangat baik di Odysseus, Pak. Salah satunya adalah bagaimana yang ini maksud gue gini ya, yang sublime itu udah jelas di mana-mana. Lo dari senyum lo aja tuh langsung kebayang tuh bahwa yang sublime tuh gitu kan. Nah, ini gue mulai ngomong yang direct aja dah. Yang memang eksplisit. Iya, eksplisit. Iya. Siksaan psikologis yang diberikan itu ternyata adalah nyanyiannya si ini, bukan Pak, nyanyiannya monster perempuan? Iya, Siren ya. Ya, itu kan kata dia seperti lo punya sesuatu bagus hal. Banget penggambarannya. Definisinya, bagus banget. Itu maksud gue. Semua yang lo butuhkan dikasih, tapi semua yang gak lo harapkan dikasih juga. Terus yang udah dibutuhkan, terus abis itu diambil dari lo. Terus dia gambarin, kayak lu gatel, tapi lu garuk nggak bisa karena gatelnya di dalam. Iya. Pernah nggak lu kayak gitu? Iya, pernah. Itu kan kayak stres ya? Iya, stres. Dan dia bener-bener, teriak, keren banget sih. Nah, itu maksud gue,
kalau lu pengen bikin stres yang Iya. ya penyiksaan Terus ini, psikologis. Pas mereka masang lilin buat ini, langsung kedapet tuh bro. Sound design-nya Nah bro, ini kayak apa namanya? Kayak noise cancellation Iya. lagi aktif gitu. kayak tiba-tiba Keren kita banget. langsung kayak pakai noise cancelling tapi langsung ngerasa mencekamnya gitu. Iya, betul. Karena memang kita aja nggak dikasih lihat gitu, nggak dikasih dengar nyanyiannya. Nyanyiannya tuh nggak dikasih tahu, Pak. Yang ngerasain Di cuma- definisin. Jadi kita bener-bener kayak kita nggak denger, terus kita diceritain gitu. terus terakhir dikasih tahu dia nyeritain after itu kan. Iya, after dia udah bisa survive. Gini Terus kan. dia bilang, Dan gue akhirnya ngerti kenapa kok dia pengen dengerin nyanyian Siren untuk menderita. Itu bentuk tobatnya gitu. Itu gila gak lo? kayak Jadi penebusan dosa dia. iya, di setiap arc itu dia Iya. lagi mau menebus dosa. Itu keren banget sih. Iya. Nah, yang terakhir, yang Jokan masih keteteran, itu adalah babak akhir yang dibikin Oh, iya. ledakan. Nah, kalau Jokan kan gitu kan, babak akhirnya tuh ledakan. Nah, tadi tuh gitu juga kan, Iya. tapi ledakannya bener-bener meledak gitu. Iya, dan Wah. klimaksnya tuh enak gitu. Maksudnya kayak kita sebagai penonton Iya. langsung ngerasa puas dengan ending yang Asli, dikasih, nggak Karena ini ngerasa kayak panjang banget. ganjel, Lu ganjel. dihajar tapi panjang gitu loh. Nggak dikasih napas. Gak dikasih napas. Pas, Itu Jokan babak terakhir, banget. ya Allah. Gue liat kayak, gue berharap Jokan bisa ada di level itu dah. Karena ternyata terbukti visinya Jokan itu real, bener. Iya, iya. Karena ada yang buktiin gitu. Dibuktiin sama Nolan gitu. Keren sih gue ini. Terlalu banyak yang keren sih menurut gua dari Iya. dari Odysseus ini. Maksudnya Odysseus. bahas yang apa namanya dialog-dialog itu tuh kayak gini deh, interaksi anaknya sama orang-orang di istana sama Iya. nyokapnya. Nah ini salah satu yang menurut gue menarik ya. Hmm. Kan dia bilang, lu sempat bilang sebelum nonton, Iya. banyak yang bilang film ini woke. Iya. Selain alasan yang lu bilang Yang tadi, tadi, soal casting, menurut gue ada satu hal yang mungkin membuat orang ngerasa ini woke. Apa tuh? Waktu dia bilang anaknya Odysseus bilang kan, kerajaan ini tuh tahtanya kosong selama 20 tahun. Dia bilang, 20 tahun? Gue duduk sini 20 tahun ya. Wow. Bagus lagi. Queen tuh walaupun nggak secara Iya. pemerintahan punya jabatan Nggak sebagai dipandang pemimpin, sebagai tapi dia pemimpin. ngerul kerajaan ini sehingga nggak hancur gitu. Iya. Itu keren sih menurut gue. Kayak lu meremehkan. Iya. Mungkin gini ya, konteksnya adalah di masa itu memang peran perempuan tuh dipinggirkan Sangat parah. dari kursi kekuasaan. Iya. Tapi negara ini bisa stabil. Iya. 20 tahun loh. 20 tahun tanpa raja dan anaknya masih kecil gitu. Iya. Itu gara-gara ratunya keren gitu. Wah, itu Keren bener banget. sih. Dan itu di state sama ratunya kan. Iya. Jangan pernah itu di state sama dia tentang Iya. bagaimana dia bisa ngerunning itu Iya. 20 tahun. Terus abis itu kita pun melihat dengan jelas bagaimana teknik Memang. si ratu ini untuk Iya. ngejaga kestabilan. Dan yang paling keren, dia bilang jangan pernah melanggar hukum Zeus. Itu. Dia masih Semua berpegang sama sama perintah yang- Tuhan gitu. yang suaminya juga ajarin. Iya. Waduh, Kayak- itu keren banget sih. Bahkan apa ya? Itu kan ibaratnya satu hal yang memang dia pegang banget lah ya. Tapi gini, yang menarik ya, sisi perempuannya tuh juga diliatin, Pak. Yang dia tuh kayak udah kita kabur aja gitu. Iya benar. Tapi itu nggak dilaksanain nggak dilaksanain. karena dia tahu ini tuh solusi jangka pendek yang cuma nguntungin dia, tapi Iya. ya udah ini negara hancur gitu. Iya, Itu kan yang ditakutin sama Odysseus kan sebenarnya. benar. Kenapa dia nggak ngelakuin itu? Yang kedua, waktu dia bilang ke anaknya, kalau gua bakar aja semua. Iya. Bakar semua. Disampaikan nama anaknya Sampai terus di akhir itu bagus banget. Bagus banget itu. Kayak apa ya? Kelas banget gitu. Iya. Memang secara naluri dia sebagai seorang ratu gitu. Iya. Suaminya direndahkan, Anaknya gitu. dibully-bully. Kayak kalau gue ngikutin ego nih, Wah, udah gua dari bakar lama lo lu nggak selamat semua Iya. gitu. Keren Tapi dia banget itu. kelas dia sebagai pemimpin negara walaupun secara de facto bukan secara de jure. Gitu. Iya. Nah ini penutup Itu dari gue ya. iya. Penutup dari gue adalah ada satu hal yang mungkin ini sifatnya lebih ke pemaknaan pribadi gue, yang mungkin kita bisa sama-sama ambil insight-nya gitu. Karena kadangkala Pak, kita itu menginginkan sesuatu hal, pengen banget sama suatu hal itu, tapi kita ngatur-ngatur sampai level kondisi kita menerima hal itu. Oh, gue tahu nih preferensinya ke adegan yang mana. Iya. Yang pas ini ya di Hades ya. Apa? Yang sapi itu ya, sapi Hades mereka makan itu bukan? Oh bukan Pak. Oh, bukan. Jadi gini, maksud gue kadang tuh kita kalau pengen sesuatu ya, misalnya gini, wah gue pengen nih bisa ngumrohin orang tua, Oke. tapi tuh nanti gue ngumrohin orang tuanya ya gue jadi anak band, terus gue dapet Oh, kaya. gua- iya. Jadi
kita tuh pengen satu hal, tapi semua kondisi ke arah situ tuh kita atur juga. Kita pengen perfect kayak gitu. Kita pengen perfect kayak gitu. Abis itu akhirnya gara-gara ada banyak banget checklist yang harus lo urus, lo menderita. Nah, sebenarnya yang dilakukan di ending itu adalah keinginan istrinya yang terjadi. Iya. Iya kan? Istrinya tuh sebenarnya cuma pengen kabur. Iya. Tapi Kabur aja. Tapi dilakukan dengan cara yang nah, akhirnya lo dapet, tapi dengan cara-cara yang mungkin lo nggak sukai, tapi itu yang terbaik. iya. Gitu, nggak di awal gitu. Betul. Dan semuanya Endingnya dapet kan? Iya Pak, yang bikin puitis adalah dia bilang gini kan, kita kabur aja lah kata si Penelope kan. Iya. Terus katanya si Odysseus, jangan. Kalau kita kabur, kita semua selamat. Tapi negara ini orang-orang hancur. bakal dihajar sama Agamemnon. Iya. Gini. Tapi yang kita nggak sadari adalah mereka itu beneran kabur ke barat. Tapi orang-orang dibunuh-bunuhin juga sama Odysseus. Iya. Caranya aja beda gitu loh. Dan kaburnya pun ada tujuan, Pak. Dan kaburnya pun mulia, bukan menghormati orang-orang yang gugur tanpa sempat bukan kabur. dikubur gitu. Jadi itu on mission Iya. gitu. Itu keren banget sih. Dan anaknya juga akhirnya dapat tahta. Dapat tahta juga dengan cara yang legitimate gitu. Makanya Tanpa tabrak-tabrak konstitusi. wow, tetap